Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian para petani di Nusantara. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bukan budidayanya ya budidayanya boleh, tapi salah satu rantai produksi tanaman sayuran hortikultura. Tentunya kalau melihat background saya di belakang ini, orang pasti sudah tahu langsung, karena ini merupakan ciri khas dari sayuran ini. Nah, jadi kalau diikat, ditaleni gitu kan, sayurnya panjang-panjang ini orang sudah pasti tahu ini sayur kacang panjang yang memang populer di Indonesia. Nah, ini tidak hanya kacangnya ya, tapi daunnya juga bisa bayungnya itu untuk sayuran. Jadi sayuran ini bisa ditumis, di sayur bobor dan sebagainya, dan ini sangat populer untuk masyarakat Indonesia. Bagaimanakah ini pertanyaannya memproduksi benihnya begitu. Ini tentunya kan petani-petani kan tinggal tanam. Kadang memang ada yang membenihkan sendiri, petani ada. Tapi tidak kalah pula banyak yang membeli di toko pertanian. Kali ini kita hadirkan narasumber kita, Pak Joko Lasono yang sudah lama malang melintang memproduksi benih kacang panjang. Nah, jadi langsung saja kita sapa. Halo Pak Joko. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya yang keras ya Pak Joko. Ini kok di sini sebentar suaranya saya keraskan. Ya. Jadi gimana tadi itu Pak Joko apanya? Memproduksi benih kacang panjang tadi. Ceritanya bagaimana? Baik Pak, untuk produksi kacang panjang karena salah satu faktor menghasilkan sayur yang bagus seperti kacang panjang adalah penggunaan benih yang baik atau berkualitas tinggi. Untuk produksi benih ini memang ada berbagai macam metode. Itu bisa dilakukan dari skala besar oleh suatu perusahaan benih maupun oleh petani sendiri yang nantinya bisa digunakan untuk penanaman selanjutnya. Untuk benih kacang panjang kali ini akan saya bagikan informasi, tepatnya berbagi pengalaman untuk memproduksi benih kacang panjang. Untuk kali ini akan sampaikan luasan yang relatif lebih kecil. Ini kami menggunakan luasan 1000 meter persegi. Ini untuk luasan 1000 meter persegi kita gunakan benih sekitar 1,7 sampai 2 kg dengan jarak tanam 50 kali 30 cm. Benih yang 2 kilo harganya berapa Pak Joko? Sekitar 130.000 Pak per kilo. Kalau di toko pertanian ya, 130 sampai 140.000 per kilo. Ya, lanjut. Ya, untuk jarak tanam sudah ya tadi kita sampaikan 30 sampai 50. Kita buat per lubang kita isi dua biji kacang panjang. Yang pertama kita lakukan adalah pembuat. Ini kita sebentar untuk langkah awal setelah lahan kita olah, kita pakai metode yang bedengan. Nanti ada cerita lain kalau petani ada yang menggunakan lahan tanpa olah atau bekas tanaman lain seperti jagung atau di sela-sela sengon, itu bisa kita sampaikan di lain waktu. Untuk kali ini kita menggunakan teknik yang standar dilaksanakan oleh perusahaan seperti perusahaan produksi benih. Kita buat bedeng, kita buat jarak tanam 50-30, kita isi 2
2 butir per lubang. Untuk lanjaran ada juga 2 metode, pakai bambu, tiap lubang kita pakai ajir atau lanjaran. Kemudian yang nomor 2 itu menggunakan tali. Jadi nanti kalau setelah benih tumbuh, ujung tanaman kita ikat, kita sambungkan ke atas, ada gawar, nanti merambat di tali. Itu lebih menghemat biaya penggunaan lanjaran bambu. Tapi juga ada kelemahan lain, kalau misalkan ini nanti lain waktu kita bahas masing-masing metode lanjaran maupun yang pakai tali gawar. Itu Pak persiapan untuk produksi benih kacang panjang, mungkin bisa sampaikan yang atau itu apa? Di pupuk ya apa? Perawatannya apa, Bang? Untuk pupuk dasar kita menggunakan untuk 1000 meter pakai pupuk kandang 2 ton Pak, kotoran ayam NPK 50 kg. Oh, itu pupuk dasar ya? Ya, pupuk kandang kita campur dengan kapur atau dolomit 150 kg. Oh ya. Nah, selanjutnya kan itu terus. Kacang panjang sampai umur berapa? Nanti mulai berbunga, kemudian dipanen itu. Kalau untuk sayur berapa? Kalau untuk benih umurnya sampai berapa? Mulai muncul bunga usia 25 hari sampai 27 hari, Pak. Panen konsumsi sekitar umur 35 hari, itu panen konsumsi. Untuk benih, pertama kali kita panen, ditandai dengan masa fisiologis. Kalau bahasa lokal itu, bahasa Jawa itu sudah matal, itu sekitar umur 55 sampai 60 hari. Nah, habis itu terus dipanen sampai habis kan? Nah, itu ini sebelum sampai itu biasanya kendalanya apa? Ada hamanya apa yang muncul, Pak Joko? Setelah benih tadi kita tanam, muncul tumbuh itu sekitar 3-4 hari muncul. Umur 6 sampai 10 hari itu kan masih daun lembaga ya, tunas baru muncul sedikit. Itu hama yang sering menyerang, hama belalang, motong batang tanaman, kemudian disiput, semut. Untuk penyakitnya layu sarium, mungkin layu jamur ya mungkin ya. Yang ahli penyakit Pak Agus ini bisa menjelaskan. Itu awal-awal tanaman. Selanjutnya masa pertumbuhan itu penyakit hama yang sering menyerang ini ulat yang menyerang di daun maupun di polong. Kemudian selain itu juga di ujung-ujung bunga buah itu ada kutu yang menyebabkan seperti kehitaman atau seperti jelaga itu Pak yang sering muncul. Iya. Nah, sekarang kalau panen, itu yang pengalaman Pak Joko yang tadi berapa? 1000 meter persegi ya. Itu kalau panen dapat berapa? Bersihnya dapat berapa kilo? Itu bersih sekitar 80 sampai 90 kilo Pak per 1000 meter. Nah, 80 kilo. Iya. Nah, itu dalam waktu 3 bulan ya? Apa? 2 bulan ya? Itu panen 55 hari, kemudian interval 2 hari sekali panen sampai 10 kali. Jadi sekitar umur 85 sampai 90 hari itu habis 3 bulan. Nah, 3 bulan berarti kan dapat 80 kilo ya kan? Iya, benar. Ya, 80 bersih 80 kilo kali 140 tadi ya kira-kira. Itu harga dari toko, Pak. Oh, kalau harga apa? Harga di petani berapa? Karena petani kan nggak boleh jual langsung Pak, itu kan ilegal. Oh, enggak, itu maksudnya kalau pakai sendiri nanti solusinya nanti petani bisa menghubungi ada pihak-pihak perusahaan, ada pola kemitraan Pak. Enggak, itu kan misalnya kan apa? Petani kan memproduksi sendiri. Kalau benih itu harganya berapa? Harga pasaran normal? Sekitar 50 Pak, 50.000. Oh, 50.000. 50.000 kali 80 berapa? 4 juta? Iya, 4 juta.
4 juta ya, 1000 meter persegi nanam kacang panjang. Untuk kalau dijadikan benih ya. Ya. Jadi itulah Pak Joko, terima kasih sudah menyampaikan bagaimana memproduksi apa ya tadi benih kacang panjang. Ini maksudnya biar petani juga tahu bagaimana memproduksi benih yang bagus tadi. Dari waktu-waktunya bagaimana. Sampaikan Pak Agus ini. Gimana? Ada langkah yang penting juga karena ini kan bersari bebas, open pollinated OP. Ini harus ada seleksi atau growing, pemilihan untuk tanaman yang selanjutnya mau dipakai untuk benih, baik untuk kemurnian maupun kualitas tanaman yang akan dipanen sampai akhir. Oh ya, itu tadi kan 80 kilo tadi udah bersih kan? Iya. Nah itu kan berarti ada yang sebelum diseleksi berapa? 100 kilo gitu. Kita kan kalau dibuat standar refraksi kan sekitar 4%, Pak. Oh, 4%. Jadi kan 4% di atas itu ya apanya? Iya. Ya itu kan diseleksi itu tadi. Ya, berarti benih yang pecah, busuk, gepeng, itu yang kita sortir, kita pisahkan. Iya. Oke, terima kasih Pak Joko sudah memberikan informasi bagaimana membuat benih OP dari kacang panjang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.